sehat ya. Mohon maaf menyela Pak Amin. Ya. Daging itu yang ternyata berpenyakit itu memang ngefek ya ke pengkonsumsinya. Ya. Dari informasi yang saya terima, insya Allah tidak ngefek kecuali kecuali apa yang khusus itu kayak jeruan, gitu terus ya? mulutnya itu sama daerah kuku itu mungkin yang perlu nggak boleh dijajikan rujak cingur lah. Ya. Kan perlu apa ya? Perlu kita hindari. Tapi secara keseluruhan daging yang lainnya tidak berpengaruh ya menurut kesehatan. Di YouTube sudah banyak ya arahan-arahan, panduan-panduan bagaimana mengelola hewan ya. Baik indikasi maupun tidak indikasi secara umum ya harus kita kelola secara baik dan benar. Seperti ya kita masak airnya dulu harus mendidih, terus baru kalau nggak salah selama 15 menit ya harus mendidih 15 menit baru dagingnya dimasukkan. Tidak perlu dicuci, itu ada arahannya. Jadi sebelum dimasak daging itu tidak perlu dicuci, langsung dimasukkan. Dimasukkan di air yang sedang mendidih itu. Sehingga mungkin virusnya, kumannya langsung mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kementerian Agama. Salamnya salam manfaat Pak Amin. Salam manfaat. Semoga podcast ini kedepannya semakin manfaat. Alhamdulillah semakin manfaat barokah. Ya. Semuanya khususnya bagi umat. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban. Ada banyak hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat Pak Amin. Beliau adalah Bapak Nasihun Amin MAG. Pada siang hari ini akan menyampaikan terkait surat edaran nomor 10 tahun 2022 terkait korban. Karena kalau tahun lalu yang diprotek adalah juru kurbannya atau panitianya. Kalau sekarang manusianya. Kalau sekarang sapinya. Lah terkait itu Pak Amin, mungkin kita awali pembicaraan kita terkait hal-hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Siap. Yang lagi ramai di medsos itu kan ada kelompok-kelompok tertentu yang mempertanyakan kenapa Idul Adha antara yang ditetapkan di Makkah karena wukufnya Jumat. Mestinya Idul Adha-nya di sini kan Sabtu kan gitu kan. Kenapa itu Pak? Terjadinya seperti itu kenapa Pak Amin? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dalam hal ini kita karena sudah mendekati Idul Adha ya, kurang beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Hari raya Idul Adha selain hari raya Idul Fitri, kita umat Islam merayakan Idul Adha. Alhamdulillah dalam keadaan kondisi di Indonesia ini sudah lumayan stabil dari wabah Covid. Walaupun begitu, tapi namanya hidup di dunia ini pasti ada cobaan ya, ada rintangan, ada hambatan karena itu cobaan hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami cobaan-cobaan dan itu harus kita hadapi dengan keimanan, ketakwaan dan ilmu juga. Dan kita harus bersabar menghadapi itu ya, mudah-mudahan seluruh cobaan, rintangan, ujian bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah sehat ya, sehat semangat. Dalam hal ini kita yang paling pokok adalah menyampaikan terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 10 tahun 2022. Betul. Terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban ya. Jadi sejak wabah
itu setiap kali Kementerian Agama, Menteri Agama memberikan surat edaran sebagai panduan bagi kita semuanya umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan perayaan-perayaan karena terkait adanya wabah COVID yang alhamdulillah sekarang sudah bisa kita kendalikan dan beberapa hal yang memang sangat dibutuhkan oleh umat. Kementerian Agama yang sebagai leading sektor urusan keagamaan termasuk urusan hari raya, sholat, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya, peringatan-peringatan hari besar Islam itu mempunyai kewajiban memberikan arahan, memberikan panduan kepada umat, khususnya umat Islam dan juga umat-umat agama lain karena Kementerian Agama bukan hanya untuk umat Islam terkait kemarin perayaan Natal juga, perayaan Waisak dan perayaan agama yang lainnya juga itu sebagai salah satu kewajiban pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama untuk melindungi rakyat untuk memberikan arahan, memberikan hal-hal yang terbaik lah di dalamnya adalah salah satunya adalah melindungi masyarakat karena masih terkait wabah dan lain sebagainya. Walaupun surat ini dalam aturan perundang-undangan hanya berupa surat edaran. Jadi hanya himbauan ya harapan ya memang kita bisa mengikuti himbauan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga tujuan himbauan tersebut bisa tercapai. Tujuan tadi menyelamatkan umat. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai wewenang dan juga kalau kita di Kementerian Agama ya berkewajiban memberikan arahan kepada umat sehingga umat bisa lebih tenang dalam beribadah, umat bisa lebih lebih merasa aman, juga nyaman. Walaupun mungkin ya namanya umat banyak sekali ada yang salah protes paham ini seperti itu. Nah, itu wacana yang memang beragam di dalam masyarakat kita. Banyak pendapat, namanya fikih itu adalah pendapat para ulama berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, hadis dan juga dalam istinbat dalam penetapan hukumnya bisa lewat ijma, bisa lewat qiyas, ihtisan dan lain sebagainya. Itu ada berbagai pendapat ulama fikih dalam hal ini dalam urusan fikih hukum Islam. Kita kembali ke masalah panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksana kurban. Yang pertama terkait dengan penetapan awal bulan, karena itu sudah adalah salah satu wewenang juga mewakili pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Agama yang berwenang menetapkan awal bulan terutama 3 bulan. Bulan Ramadan awal puasa itu, kemudian Syawal Idul Fitri dan yang ketiga adalah Idul Hijjah. Itu minimal 3 itu. Walaupun awal bulan yang lainnya belum cara khusus lah ditetapkan oleh pemerintah, tapi ya tetap pemerintah dalam hal ini tim dari BHR Badan Hisab Ru'yat selalu setiap saat setiap awal bulan pasti melaksanakan namanya Ru'yatul Hilal yang jadi Badan Hisab Ru'yat itu setiap bulan melaksanakan itu ya? Ya pada dasarnya seperti itu baik Badan Hisab Ru'yat juga lembaga-lembaga falakiyah yang ada di Indonesia baik cuma Kementerian Agama yang mengcover 3 bulan itu 3 bulan itu karena 3 terkait bulan itu awal puasa, kemudian Idul Fitri, akhir puasa dan juga untuk Idul Adha. Jadi Idul Adha ini pelaksanaan ru'yatnya mungkin 11 hari sebelum 10 Dzulhijjah. Ru'yat itu setiap tanggal 29 Hijriah, tahun 29 Komariah. Jadi ru'yat itu mesti setiap tanggal 29. Jadi apakah nanti itu ditetapkan tanggal besoknya itu sebagai awal bulan ataukah dilengkapkan atau diistikmal misalnya disempurnakan menjadi 30 hari sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan tentunya kesepakatan para ahli dalam hal ini. Yang terakhir kesepakatan dari Mabim dari majelis atau dari negara-negara Asia Tenggara terkait dengan kriteria awal
bulan. Itu Indonesia, Malaysia, terus Brunei, Singapura, itu menetapkan kriteria yang terbaru itu, dan setiap penetapan kriteria awal bulan itu tergantung dari matlak. Ya, kita mengikuti yang namanya matlak. Tempat terbitnya atau tempat dimulainya awal bulan, ya, yaitu tempat dimulainya awal bulan. Jadi sehingga ada perbedaan tentang awal bulan untuk saat ini, awal bulan Dzulhijjah di Indonesia dengan awal bulan Dzulhijjah di Arab Saudi. Kenapa? Karena memang sudah berbeda waktu juga. Jadi selisih antara Indonesia dengan Arab Saudi kalau di jam itu selisih 4 jam. Nah, padahal peredaran bulan dan matahari itu yang mempengaruhi awal bulan. Terbitnya hilal itu, ketinggiannya, dan dimungkinkannya imkanur ru'yah, istilahnya dimungkinkannya bisa dilihat awal bulan itu, yaitu terkait selisihnya itu semakin lama umur hilal, umur bulan baru, maka semakin mudah untuk bisa dilihat. Nah, karena kita lebih dahulu daripada Saudi, dan karena itu Saudi lebih lama umur hilalnya, sehingga di sana lebih mudah untuk dilihat atau lebih tinggi posisi hilalnya. Jadi tidak serta-merta bisa diukur karena durasi hari itu 24 jam. Perbedaan itu tidak harus 24 jam ya. Tidak harus 24 karena, jam. Apa itu? Ukuran hilal itu ya. Dari dalam Al-Qur'an kan ada yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jadi orang-orang bertanya terkait dengan al-ahillah, berapa hilal-hilal yang ada. Katakanlah, hai Muhammad, dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai pertanda waktu dan juga untuk haji, untuk waktu haji, untuk memulai ibadah haji. Jadi cukup jelas Pak Amin. Jadi artinya yang ada di medsos ramai itu kan hanya berdasarkan don ya. Ya boleh-boleh saja, namanya orang bertanya, nama orang berprasangka. Tapi kita tetap menghormati bagi kelompok organisasi masyarakat yang menetapkan hilal yang berbeda dengan pemerintah. Karena memang punya landasan-landasan sendiri, dan tetap namanya perbedaan tetap pasti ada. Jadi urusan fikih itu perbedaan pasti ada. Sepanjang sejarah itu. Ya seperti itulah. Walaupun ada yang menyindir, kenapa kok pemerintah tidak tegas atau bagaimana? Itulah Indonesia kita, yang benar-benar negara yang demokrasi. Kita tetap tidak hanya satu ormas besar saja, tapi banyak berapa aliran, berapa kelompok yang kadang-kadang juga menetapkan awal bulan sendiri-sendiri. Nah, kelompok-kelompok tarekat tertentu itu punya perhitungan khusus, sehingga ya mungkin tidak sama, baik pemerintah maupun ormas tertentu itu ya mungkin bisa tidak sama. Pada intinya asal dasarnya tidak ngawur, mereka punya landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Punya kitab sendiri, yang kitabnya itu juga ditulis oleh para ulama, para pendahulu mereka, ulama sebelumnya, yang tentunya mereka juga punya keilmuan tersendiri terkait itu, dan kita saling menghormati lah. Siap. Jangan intinya saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Baik Pak Amin, terkait dengan pembicaraan kita mengenai penetapan awal bulan, saya pikir cukup karena ini waktunya singkat. Tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan, kita saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Alhamdulillah. Selanjutnya, tadi disinggung di awal bahwa ada hal-hal terkait adanya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Nah, itu bagaimana aturan-aturan yang mengcover hal itu? Dalam hal ini Kementerian Agama tidak mengatur secara khusus karena sudah ada kementeriannya. Dalam hal ini Kementerian Pertanian itu yang mengatur terkait dengan kesehatan hewan, kesehatan makanan kita, makanan kita. Jadi tetap
kita harus berpedoman dari Kementerian Agama, yang paling rujukan utama adalah dari Kementerian Pertanian itu terkait dengan penyembelihan hewan kurban, karena hewan kurban itu sendiri wilayah wewenangnya pada kementerian tersebut. Jadi karena pada saat ini sudah mewabah adanya PMK tadi, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan-hewan ternak yang berkuku ya. Berkuku ya, memang ternak termasuk sapi, kambing, domba dan juga babi juga bisa terkena itu. Tapi karena yang rame sapi ya kan ya. Ya, karena pada dasarnya sapi itu mungkin virus itu lebih rentan ke sapi ya. Kalau kambing ada yang mengatakan tidak terlalu, tapi ya ada kena juga karena sejenis hewan ternak sejenis seperti itu. Ya karena itu kita harus lebih berhati-hati terkait dengan kurban sendiri ya. Ya terkait kembali ke fikih kurban, bahwasanya kita dalam melaksanakan kurban harus memilih hewan ternak yang terbaik ya. Termasuk di dalamnya adalah yang sehat ya. Yang sehat. Jadi syariat kurban, kita kembali ke syariat kurban, adalah syariat yang sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam pun, ketika Qabil dan Habil disuruh berkurban, itu salah satu anak Nabi Adam itu salah satu kurbannya adalah hewan ternak, yaitu kambing. Dan dua-duanya dari Menteri Pertanian, Pak ya? Kan yang disuguhkan dua-duanya itu dari hasil tani dan dari ternak dan juga, ternyata itu di cover oleh Menteri Pertanian. Ya, jadi kurban itu sudah disyariatkan lama dan oleh agama Islam, dilanjutkan, jadi termasuk dari syariat sebelum Nabi Muhammad itu. Pada dasarnya hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Tapi bisa wajib kalau itu nazar. Bisa jadi wajib, dan ada ketentuan-ketentuan terkait dengan fikih yang sangat banyak dan sangat luas, dan tentunya juga ada perbedaan pendapat ulama. Alhamdulillah di Gresik sudah berapa kali sudah adanya sosialisasi terkait dengan hewan kurban, juga terkait dengan penyakit ini mulut dan kuku, itu sudah berapa kali. Yang terakhir kemarin di Pemkab ya, di kantor Pemkab Gresik itu dari Juleha bersama dengan MUI, dengan DMI sedang melakukan sosialisasi juga yang dihadiri oleh ratusan takmir masjid. Insya Allah sudah banyak yang paham lah terkait dengan adanya PMK itu. Yang jelas karena Gresik ini adalah termasuk zona merah ya. Masuk zona merah? Zona merah. Ada 4 kabupaten yang dinyatakan oleh Pemprov sebagai zona merah. Gresik. Ya, kalau tidak berubah ya. Yang pertama itu ya 4 lah, saya nggak tahu yang terbanyak yang mana. Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto. Lah untuk zona merah ini ditentukan dalam peraturan Dinas Pertanian ya, Dinas Pertanian Dinas Peternakan di provinsi itu, bahwasanya untuk 4 wilayah ini tidak boleh ada lintas hewan ternak. Jadi untuk hewan ternaknya itu dibatasi di daerah tersebut saja. Makanya DMI membuat poster. Ya, moto itu. Wong Gresik tuku kewan korban teko Gresik dhewe. Karena memang kita di Gresik zona merah. Zona merah, ya. Dan juga pasar-pasar hewan pun ditutup di Gresik, termasuk di wilayah saya di Kecamatan Balung Panggang itu, wilayah dinas saya itu ditutup ya. Jadi tidak boleh. Jadi tapi tetap boleh jual beli ternak, cuma langsung berbasis kandang. Oh begitu ya. Kalau pasarnya tidak boleh, tapi kalau mau jual beli langsung di kandang. Alhamdulillah, akhirnya ya rame juga kandangnya. Ya alhamdulillah. Yang saya dengar terkait dengan penyebaran wabah ini sudah mulai berkurang lah, sudah mulai turun. Ya mudah-mudahan bisa selesai lah satu ya, karena kita beberapa hari lagi sudah kurban insya Allah. Ya semoga ada keajaiban yang. Dan insya Allah menurut data yang disampaikan oleh Pemkab waktu pertemuan sebelumnya itu, insya Allah untuk jumlah atau stok hewan kurban di Gresik memenuhi lah, tidak sampai kekurangan ya. Betul. Mudah-mudahan seperti itu ya, karena kadang-kadang orang mau berkurban itu kan ya
terserah hatinya, tahu-tahu pengen kurban, Ya. bisa saja seperti itu. Dan kurban tidak harus pada umumnya sebelum adanya penyakit PMK, sebelum ini kan kurban tidak harus di masjid, tidak harus dilanggar atau musola atau tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang orang berkurban pribadi boleh-boleh saja pada dasarnya seperti itu. Cuma kita demi keamanan dan demi kesehatan bersama, akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 10 tahun 2002 itu terkait dengan panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha sekaligus panduan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Kalau boleh diurutkan, Pak. Oh, ya. Pertama apa begitu? Ya, baik, ini setelah kita baca sesuai dengan arahan dari Dirjen Bimas Islam, ini ada flyernya ya. Ya. Jadi pada dasarnya secara umum ini ya, panduan secara umum, umat Islam menyelenggarakan sholat hari raya Idul Adha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam. Nih, jelas ya. Ya, jelas. Walaupun dalam syariat Islam sendiri khususnya penyembelihan itu ada beberapa perbedaan pendapat lah Ya. terkait itu. Apakah diniati satu orang satu kambing? Ya. Atau kadang ada yang mengatakan boleh satu kambing untuk satu keluarga. Itu perbedaan pendapat ya, kita hormati aja terserah. Yang penting mau berkorban, alhamdulillah. Kalau boleh bertanya, Pak Amin ikut yang mana itu? Kalau saya lebih ikut satu kambing satu orang. Oh, gitu ya. Terkait pahalanya nanti dapat untuk satu keluarga ya nggak masalah. Ya kalau pahalanya itu bukan urusan kita. Iya. Ya semampunya. Misalnya kalau mampunya keluarga tersebut dan dia mampunya pingin bisa itu dan pingin dapat pahala seluruh keluarga, ya terserahlah diniati seperti itu, tidak masalah juga. Tergantung niat masing-masing, tergantung keyakinan masing-masing. Yang berikutnya dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha, pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid, musola ataupun panitia itu memperhatikan surat edaran Menteri Agama ya. Ini yang SE 10. terutama terkait penerapan protokol kesehatan. Ya. Ini jadi tukang sembelihnya apa masih tetap memakai masker seperti itu? Ya diarahkan seperti itu tergantung kondisi masing-masing. Enggak diarahan itu ya tidak nanti ada di sini ada. Ya. Terus berikutnya pengurus pengelola masjid yang dimaksud menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Betul. Ya tergantung kondisi masing-masing wilayah. Ya. Para mubalik penceramah diharapkan juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kesatuan dan lain sebagainya ya. Tidak mempertentangkan masalah khilafiyah. Ini yang penting arahan ya. Jadi ketika khutbah, ketika ceramah itu jangan terlalu khilafiyah tetap kita sampaikan, tapi kita harus memberikan komentar. Namanya khilafiyah sudah umum, sudah lumrah. Perbedaan pendapat tetap sesuai dengan dasar-dasar yang ada di masing-masing pendapat tersebut, ya kita saling menghormati. Sebab kalau arahnya itu khilafiyah yang manas-manasi itu bukan ceramah lagi, provokasi. Ya insya Allah sudah banyak mubalik kita yang tidak ada seperti itulah. Insya Allah, semoga. Kemudian berikutnya masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya Idul Adha. Ini jelas ya, sampai hari tasyrik ya, di rumah, di masjid atau di rumah masing-masing. Penggunaan pengeras suara mengacu edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara. Intinya jangan sampai penggunaan pengeras suara itu menimbulkan konflik. Membuat tidak nyamannya kiri kanan. Tapi insya Allah masyarakat juga saling menyadari lah. Itu hari raya juga setahun cuma 2 kali. ya sesuai dengan kondisi situasi yang ada. Di perkotaan dengan pedesaan tentunya berbeda. Ya. Karena kalau di perkotaan mungkin ya tergantung kondisi kota, juga ada yang per RT punya langgar, mengadakan kegiatan sendiri. Kalau di desa itu jarang-jarang ada langgarnya masjid. Ada di tempat-tempat tertentu itu orang yang tidak seagama. Ya itu harus kita perhatikan. Betul-betul kita perhatikan ya. Jangan nang-nang di. Sholat Idul Adha dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kita upayakanlah. Ya, COVID masih ada. Cuma kita alhamdulillah ya imunitas masyarakat kita sudah tinggi. Pak Amin kan udah alumni, jadi imun banget. Alumni.
Alumni COVID ya. Alumni COVID angkatan pertama ya. Ya. Baik, ya ini selanjutnya kita lanjutkan ya. Ya. Untuk umat Islam menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah muakkad sebagaimana saya sampaikan tadi. Ya. Namun demikian umat Islam dihimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah penyakit mulut dan kuku, terutama daerah wabah. Ya. Oh ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dikendalikan lah wabahnya, insya Allah sudah menurun ya, mudah-mudahan bisa lah sesuai dengan kondisi situasi yang ada lah, intinya seperti itu. Ya. Kemudian umat Islam dihimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan. Sebelum ada PMK juga ya seperti itu. Tapi juga. ini lebih ditingkatkan Ya, maksudnya. karena lebih memang waspada. ya namanya cobaan tadi, Ya, ujian cobaan. karena yang namanya kurban di dalam agama Islam itu disuruh milih yang terbaik. Yang terbaik. Ya, Ya. gitu. Apapun sodako kita kalau bisa kita yang terbaik, kita ya. berikan pada orang lain. Ya. Termasuk ini korban kan termasuk salah satu sodakoh lah. Ya, sedekah. Sedekah, ya. Halalam thayyiban. Ini ada peraturan khusus ya. Juga Kalau tadi untuk secara umum penyembelihan, ya, ini untuk secara khusus. penyembelihannya disarankan di rumah potong hewan. Sarankan. Nah, ini karena ini aturan umum ya, memang harus secara umum kita sampaikan memang yang ideal penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan ternak secara umum yang ideal walaupun bukan musim kurban ya memang di rumah potong hewan ya. Atau mungkin ada dua ini, ada alternatif menitipkan pembelian, penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat. Ya termasuk mungkin walaupun selama ini amil zakat belum banyak yang begitu ya. Ya sudah banyak sih, hampir sudah banyak lembaga-lembaga amil zakat ya. Yang daging itu Pak? Iya, kan penitipan pembelian kan bisa lewat online sekarang. Oh iya. Sudah banyak ambil zakat yang melakukan itu. Jadi sebenarnya mempermudah kita untuk beribadah sebetulnya. Ya cukup transfer saja, diniati lewat SMS. Kita niat, insya Allah niatnya. Tapi ada orang itu belum mantap kalau tidak disebutkan di depan. Oh iya. Untuk kurban. Oh ya. itu lebih tergantung keyakinan masing-masing. Gitu, ya, sebagian tetap harus kita hormati, tetap kita hormati juga. Ya memang itu kita akomodir. Lebih meyakinkan memang kalau disembelih langsung disebut namanya. Ya. Cuma walaupun tidak harus kita saksikan pun insya Allah juga sah. Sah, ya, sangat sah lah. Dan saya yakin penyembelih itu tukang juru sembelih itu juga sudah mengerti lah, memahami itu. Ketika menyembelih diniatkan untuk ini, ada yang berpendapat diniatkan untuk satu keluarga ya diniatkan untuk satu keluarga ya terserah. Tergantung keyakinannya masing-masing, kita saling menghormati. Ya. Baik. Sesuai itu juga kriteria penyembelihan hewan kurban itu juga harus sesuai dengan syariat Islam tentu ya. Ya kita sudah sering berdiskusi kemarin juga kita juga kebetulan dengan lembaga takmir masjid itu PCNU kita mengadakan bedah buku fikih kurban dan akikah. Alhamdulillah cukup banyak ilmu yang bisa didapat itu. Ya. Terus kondisi hewan kurban itu harus sehat ya. Memang ini dalam edaran itu. Yaitu yang pertama tidak menunjukkan gejala klinis penyakit mulut dan kuku seperti lesu ya, insya Allah kita memahami semuanya itu, masa kita berkurban dengan hewan yang kurang sehat ya. Mohon maaf menyela Pak Amin, terkait daging itu yang ternyata berpenyakit itu memang ngefek ya ke pengkonsumsinya ya. Dari informasi yang saya terima, insya Allah tidak ngefek kecuali apa yang khusus itu kayak jeruan, terus mulutnya itu sama daerah kuku itu mungkin yang perlu nggak boleh dijajikan rujak cingur lah. Ya. Perlu kita hindari. Tapi secara keseluruhan daging yang lainnya tidak berpengaruh ya menurut kesehatan. Di YouTube sudah banyak ya arahan-arahan, panduan-panduan bagaimana mengelola hewan ya. Baik indikasi maupun tidak indikasi secara umum ya harus kita kelola secara baik dan benar. Seperti ya kita masak airnya dulu harus mendidih, terus baru kalau nggak salah selama 15 menit ya harus mendidih 15 menit baru
dagingnya dimasukkan. Tidak perlu dicuci, itu ada arahannya. Jadi sebelum dimasak daging itu tidak perlu dicuci, langsung dimasukkan. Dimasukkan di air yang sudah mendidih itu, sehingga mungkin virusnya, kumannya langsung mati. Terus membuang bungkus-bungkusnya itu harus hati-hati betul, sehingga tidak mencemari. Karena virus PMK ini yang saya dengar itu bisa bertahan sampai 1-2 bulan di daging, di tempat terbuka itu, ruang terbuka. Misalnya menempel di mana? Di plastik, di rumput-rumput. Jadi ini tadi ada yang info yang aneh ya. Kalau dalam kondisi normal, orang itu daging mesti dicuci dulu dalam kondisi normal. Karena untuk menghilangkan bau, biasanya macam termasuk bau kotoran sapi atau kambing. Tapi khusus dalam kondisi penyakit sebenarnya, ini, arahan itu enggak hanya untuk ketika PMK. Gitu ya? Sebenarnya dari dulu konsepnya para tukang masak, juru masak itu langsung ya. Jadi daging itu kalau mau dimasak nggak perlu dicuci, langsung dimasukkan. Masukkan ke air mendidih itu tadi. Itu. Ya mungkin ada olahan-olahan khusus terkait dengan jenis makanan tertentu. Tapi mungkin. Khusus PMK memang harus begitu, Amin. Biar kumannya mati di situ. Kan? Saya juga bukan tukang masak. Jadi saya hanya ikut apa yang ada di YouTube itu. Ada miss nanti. Ini gimana kok ada? Sering kita share itu cara pengolahan daging yang benar itu. Ternyata yang benar itu langsung dimasak, nggak pakai dicuci. Gitu ya. Kecuali diolah khusus mungkin sate pun mungkin langsung diiris. Memang enak. Langsung diiris, langsung Terus tidak memiliki cacat ya, jelas ya. Kita memilih hewan kurban jangan sampai memilih yang cacat. Buta, pincang, patah tanduknya, itu juga upayakan hewan kurban yang sesempurna mungkin. Saya sendiri juga kalau mau kurban ya langsung kita titipkan aja ke takmir masjid. Selesai sudah. Insya Allah masjidnya sudah memahami. Ya kapan hari itu juga ada yang tanya bagaimana, kan kita nggak boleh patah, tapi ketika mau disembelih jatuh kemudian patah bagaimana Pak? Ya itu patahnya kan udah di situ lah ya. Ya kita usahakan sebaik mungkin lah, karena itu teknik-teknik penyembelihannya juga harus kita memahaminya. Alhamdulillah sudah berkali-kali lah pelatihan penyembelihan dari yang para ahlinya itu. Ya, teman saya tersinggung itu karena kebetulan namanya Juleha. Ya ini penyembelihan kurban diutamakan dilakukan di RPH, rumah potong hewan. Tapi potong hewan kan jumlahnya terbatas. Nah ini ada istisnanya. Jadi sekiranya mungkin. Ya, ada mustasnanya, ada istisnanya, ada perkecualian. Dalam hal keterbatasan jumlah, jangkauan atau jarak kapasitas rumah potong hewan, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di luar rumah potong hewan dengan ketentuan itu. Ya, melaksanakan penyembelihan hewan kurban di area yang luas dan direkomendasikan oleh instansi terkait. Ya, secara umum lah enaknya bagaimana ya di lapangan. Terus ada pembuangan khusus terkait dengan darah yang keluar dari hewan kurban ketika disembelih itu membuangnya seperti apa, seperti itulah. Jadi jangan sampai menyembelih di ruangan tertutup atau gimana, kecuali di RPH karena memang seperti itu ya. Langsung siram kalau di RPH itu. Ya, kalau di luar itu ya membuang darahnya juga harus berhati-hati. Membuang kotoran-kotorannya. Di tempat-tempat tertentu itu sudah sangat rapi untuk itu. Jadi misalnya di belakang masjid sudah ada lubang khusus. Ya, biasanya sudah diatur seperti itu karena rutinan setiap tahun seperti itu. Yang kedua, penyelenggara dianjurkan membatasi kehadiran pihak-pihak selain petugas penyembelihan hewan kurban dan orang yang berkurban. Padahal ada di sisi lain ada sunnah untuk menyaksikan dan ikut takbir ya. Ya, oke. Jadi ya bergantian lah, bisa diatur kan. Jadi misalnya ini sekarang penyembelihan untuk sapi nomor 1 untuk Pak ini Pak ini itu boleh masuk. Bisa diatur. Yang penting jangan sampai terlalu bergerombol lah. Kalau kita berusaha membatasi orang ya terkait dengan masih adanya COVID dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kalau bergerombol itu juga nggak enak juga, yang nyembelih juga repot dan lain sebagainya. Kemudian petugas menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah lah. Tetap itu masih tetap kita jaga. Yang keempat, memastikan kesehatan hewan kurban melalui koordinasi dengan dinas instansi terkait lah. Ini diarahkan ya
sebelum disembelih, waktu membeli itu sudah ada surat keterangan sehat dari dokter hewan atau mantri kesehatan hewan. Tapi sekarang rata-rata hewan itu dikirim, misalkan besok disembelih itu baru hari malamnya itu baru dikirim ya, enggak itu. dikirim. Ya untuk surat keterangan sehatnya juga berlaku 1 hari kan. Oh iya. Biasanya seperti itu, umumnya seperti itu, Bro. Enggak, artinya itu menjadi tanggung jawab takmir Ya. atau penjual gitu loh. Terkait dengan kondisi hewan itu. Ya tanggung jawab bersama. Kalau Bersama. menurut saya. Tapi biasanya Maksudnya tidak ketika ada membeli akadnya itu, saya membeli hewan ini besok harus tetap dalam kondisi sehat. Kalau nggak sehat tolong carikan gantinya. Biasanya akadnya seperti Akad itu. seperti itu ya. Akadnya seperti itu. Siap. Ya. Penyembelihan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan sesuai dengan syariat Islam. Ini jelas ya. Wah, ini secara umum lah. pengalaman kemarin itu Pak. Gara-gara yang betul-betul ahli itu tidak mau diswab. Oh ya. Dan masjid tertentu menetapkan Yang tahun kemarin. ikut yang diswab. Ternyata yang mau diswab itu tidak ahli. Akhirnya sampai jam 12 malam belum selesai. Ya itu makanya kepanitiaan pemotongan hewan kurban itu ya harus benar-benar hati-hatilah memilih petugas-petugas yang ada. Jadi intinya panduan yang dikeluarkan, surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama benar-benar ingin melindungi kita semuanya, khususnya umat. Bukan untuk merepotkan. Ya, bukan untuk merepotkan. arahnya. Jadi tidak saklek, tidak terlalu saklek karena ada tadi perkecualian sesuai dengan kondisi tadi yang ada. Yang penting kita semuanya harus menyadari bahwanya kita harus keselamatan jiwa, keselamatan kesehatan itu lebih utama. Gitu. Jadi kalau kita nggak sehat, jangan sampai nawaitunya mengorbankan hewan, ternyata yang dikorbankan jiwanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi. Kan masih ada tetap kasus seperti itulah. Jadi karena nggak ahli memotong akhirnya kena sepak. Akhirnya timbul malapetaka. Kan harus hati-hati lah. Betul. Tentunya ya tetap ikhtiar, tetap doa juga harus tetap kita berupaya bagaimana pelaksanaan ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Keikhlasan juga kita jaga, pelaksanaan juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting ya tadi diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ayatnya jelas ya, yang sampai kepada Allah itu bukan daging atau darahnya, tetapi ketakwaan kita semuanya. Sampai seberapa tinggi kadar ikhlas kita itu yang sampai kepada Allah. Ya, ada lagi Pak Amin barangkali. Saya kira itu cukup untuk penyampaian informasi surat edaran nomor 10 tahun 2022 dan harus kita pahami bersama-sama ya. Tadi kita harus bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin, walaupun tetap masalah kendala, cobaan, ujian yang lainnya tetap ya, namanya hidup di dunia ini pasti ada lah. Itu mungkin mungkin di luar tema terkait dengan PMK ada yang tanya juga itu Pak Amin. Akekah dulu atau korban? Ada kayak gitu. Gimana jawabnya? Ini di luar tema itu. Jawabnya gimana? Mumpung sama Bimas Islam. Ya itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut saya ya karena akekah itu adalah untuk kelahiran anak ya didahulukan akikoh. Gitu ya. Kalau sudah besar ya itu yang repot. Karena syariat akikohnya itu kan untuk ya ketika hari ke-7 jadi sunnahnya ya diberi nama kemudian disembelih untuk akikoh, potong rambutnya, syariat akikoh dan seperti itu. Terkait dengan akikoh kalau sudah besar itu kan ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan tetap wajib. Ya itu mungkin bisa saya sampaikan ya. Baik, saya pikir karena memang kita membahasnya di podcast ini ya per tema ya, tidak semua kita bahas nanti yang menyimak jenuh ya. Jadi pada siang hari ini dengan tema harusnya. Bapak Nasihun Amin, karena memang tinggal hitungan hari ini, tinggal berapa hari nih? Ya, 3 hari. 3 hari ya. Hari Ahad kan kita ini ya, ketetapan hari Ahad. Ya ada yang hari Sabtu kita hormati. Ya kalau maksud yang ditetapkan pemerintah hari Ahad ya. Yang ditetapkan pemerintah itu Idul Adha hanya jatuh pada hari Ahad.
tinggal beberapa hari lagi. Jadi perbincangan kita memang terkait dengan korban. Utamanya dalam menyikapi adanya PMK. Penyakit mulut dan kulit Ya. yang menimpa hewan ternak itu. Semoga manfaat. Ya, mudah-mudahan manfaat ya, Iya, mudah-mudahan manfaat. aman-aman sehat semuanya. Nanti silakan pemirsa komen di link atau di channel baik YouTube maupun Facebook Kementerian Agama. Nanti kalau sekiranya ada bahasan-bahasan yang dikehendaki oleh masyarakat, nanti akan kita tindak lanjuti lewat podcast. Iya. Jadi kita memang semangat untuk melayani, Pak Amin. Ya. Apa hal-hal Dimana yang saja, kapan saja. Ya. Ya. Apa hal-hal yang sekiranya belum jelas, kalau yang menyampaikan adalah Kementerian Agama, semoga itu menjadi bisa lebih Lebih baik. dipertanggungjawabkan. Baik, kita pamitan. Selamat berjumpa di lain kesempatan dengan podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.